Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Nafasa dari D3 API 4A. Di sini mempresentasikan tentang materi radar, mata kuliah sistem komunikasi dan navigasi. Radar merupakan dari sebuah sistem elektronis yang digunakan untuk mendeteksi lokasi dari sebuah objek dalam teknologi radar. Maka selanjutnya, objek radar akan diberi nama target. Kata radar itu sendiri merupakan sebuah akronim dari Radio Detection and Training. Pada awalnya, radar muncul dengan berbagai nama di dunia sebelum distandarisasi oleh ITU menjadi radar seperti sekarang. Fundamental Element of Radar. Pada saat sekarang ini, radar berkembang dengan berbagai macam bentuk, fungsi, dan tipe dari targetnya. Bagian pentingnya terdiri dari transmitter TX yang dihubungkan dengan antena yang akan mengirimkan gelombang elektromagnetik ke arah target. Receiver RX yang dihubungkan dengan sebuah antena penerima yang akan menerima sebuah gelombang hasil pantulan dari target radar. Tipe radar. Secara umum, blok pemancar sinyal radar penerima sinyal radar dapat berada pada satu lokasi. Jenis radar seperti ini di mana jarak antara pemancar dan penerima radar adalah O, R3 sama dengan O dinamakan bistatik radar. Sedangkan jika R sama dengan R2, R1 sama dengan R2, dan R3 sama dengan O, antena yang digunakan hanya satu, yaitu untuk bagian transmit dan receive sinyal. Maka radar demikian dinamakan monostatic radar. Untuk radar jenis sekarang yang banyak dipakai dapat mempunyai satu atau lebih bagian pengirim transmitter. Demikian juga dengan bagian penerima receiver, sehingga radar jenis ini dinamakan dengan multistatic radar. Fungsi radar. Resolution merupakan fungsi radar untuk dapat memisahkan satu sinyal yang diinginkan dari beberapa sinyal hasil pantulan yang masuk ke bagian penerima, dan fungsi radar untuk dapat memisahkan sinyal dari noise yang masuk ke bagian penerima. Fungsi radar lainnya yaitu deteksi. Fungsi deteksi radar meliputi pendeteksian sinyal pantul dari target radar yang diinginkan. Namun, biasanya sinyal hasil pantulan akan bercampur dengan berbagai macam sinyal yang tidak diinginkan seperti sinyal hasil gema, pantulan dari target lain, dan noise. Fungsi radar resolution merupakan fungsi radar untuk dapat memisahkan satu sinyal yang diinginkan dari beberapa sinyal hasil pantulan yang masuk ke bagian penerima, dan fungsi radar untuk dapat memisahkan sinyal dari noise yang masuk ke bagian penerima. Fungsi radar lainnya adalah deteksi. Deteksi radar meliputi pendeteksian sinyal pantulan dari target radar yang diinginkan, namun biasanya sinyal hasil pantulan akan bercampur dengan berbagai macam sinyal yang tidak diinginkan seperti sinyal angin gema, pantulan dari target lain, dan noise. Fungsi radar lainnya yaitu pengukuran, merupakan fungsi radar yang sebenarnya melekat pada akronim radar itu sendiri. Pada fungsinya pengukuran, yang terpenting diketahui adalah kemampuan radar mengukur parameter pengukuran tertentu seperti posisi target dalam 3 dimensi, velocity vector, kecepatan target dalam 3 dimensi atau koordinat, angular direction, vector angular velocity, besarnya sudut dalam 2 dimensi. Jenis target radar. Jenis target radar sangat bervariatif dan bermacam-macam definisinya. Definisi paling sederhana yang biasanya dipakai adalah point target. Point target adalah jenis target radar yang mempunyai bentuk fisik yang cukup besar jika dibandingkan dengan jarak antara TX, min, dan target akan menjadi relatif kecil. Contoh dari point target ini adalah pesawat terbang, kapal laut, manusia,
binatang atau satelit. Elemen-elemen dasar dari radar yaitu persamaan sinyal hasil pantulan SR atau disebut T, selanjutnya diterima antena penerima radar dan dikonversikan menjadi sinyal elektronis sebelum diteruskan ke bagian penerima radar selanjutnya. Menganalisis persamaan sinyal SR sehingga selanjutnya dapat menganalisa di mana keberadaan dan jarak dari target radar yang dimaksud. Tipe radar. Secara umum, blok pemancar sinyal radar dan penerima sinyal radar dapat berada pada satu lokasi. Jenis radar seperti ini, di mana jarak antara pemancar dan penerima radar adalah O, R3 sama dengan O, dinamakan bistatik radar, sedangkan jika R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan O, antena yang digunakan hanya satu, yaitu untuk bagian transmit dan resesve sinyal. Maka radar demikian dinamakan monostatik radar. Untuk radar jenis sekarang yang banyak dipakai dapat mempunyai satu atau lebih bagian pengirim transmitter. Demikian juga dengan bagian penerima receiver, sehingga radar jenis ini dinamakan dengan multistatik radar. Next. Di sini kita bisa lihat diagramnya, yaitu item 1, item 2, item 3, dan item 4 ya. Terus tipe dan target radar selanjutnya yaitu target radar yang dapat ditangkap banyak sekali jenis dan variasinya. Target radar tersebut dapat dikategorikan menjadi 1. Point target merupakan jenis target radar yang mempunyai ukuran besar dan bila dikenai sinyal elektromagnetik tidak menyebabkan penyebaran pulsa pada sinyal pantulnya. Tipe dan target radar yang pertama yaitu extended target merupakan target radar yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari point target dan menyebabkan penyebaran pulsa pada sinyal hasil pantulnya. Yang kedua yaitu distributed target merupakan target yang berbentuk image 2 dimensi dan tidak bergerak dari tempat asalnya. Distribusi target dibagi menjadi 2 yaitu area target dan volume target. Tipe dan target radar. 1. Moving target merupakan target radar yang jaraknya selalu relatif terhadap TX atau RX. Radar selain kategori dari volume target, target radar yang berpindah dengan kecepatan tertentu ini akan mengakibatkan suatu efek yang disebut sebagai efek Doppler. Next. Manfaat radar. Manfaat radar dalam dunia penerbangan dan kelautan antara lain yaitu 1. Peralatan radar pada pesawat udara dapat memberikan informasi tentang keadaan permukaan bumi walaupun dalam keadaan gelap. Yang 2 yaitu peralatan radar dalam kapal laut dapat memberikan informasi tentang letak dari kapal-kapal laut yang lain, bukit, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga juga memberikan informasi pada pilot-pilot pesawat udara dan nahkoda kapal laut mengenai posisi mereka yang tepat pada setiap saat. Selanjutnya yaitu radar basic equation, yaitu jika suatu blok pemancar radar memancarkan sinyal dengan daya rata-rata, puncak adalah P sama dengan T. P buka kurung T, daya rata-rata ini akan menuju ke bagian antena untuk dipancarkan. Selama perjalanan dari transmitter ke antena TX, daya sinyal tersebut mengalami loss yang disebabkan oleh loss connector, loss duplexer, loss isolator, dan lainnya. Rugi-rugi sinyal selama menempuh perjalanan dari transmitter ke antena TX disebut dengan LT, LT lebih besar dari 1. Kesimpulan dari materi ini adalah pada banyak sistem radar yang dipakai
Target radar diasumsikan mempunyai ukuran yang kecil dengan tujuan untuk lebih memfokuskan bandwidth dari antena pemancar radar ke target. Ketika sebuah pemancar radar memancarkan sinyal ke arah target, beberapa bagian dari sinyal akan memantul ke semua arah, termasuk ke penerima, dan sebagian lagi akan diserap oleh target radar. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hafan Mafasa dari PDP 0422030022. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.